Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Februari 5 SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Saya ingin menyampaikan kali ini tentang koneksi antar materi yang saya pahami. Ini pemahaman saya tentang koneksi antar materi modul 1. Ini pemahaman saya tentang koneksi antar materi modul 1. Ini pemahaman saya tentang koneksi antar materi modul 1.1. Selanjutnya ini pemahaman saya dulu. Kita awali dengan sosok Ki Hajar Dewantaranya sendiri, yang adalah sosok inspirasional karena pemikiran beliau hingga saat sekarang ini, walaupun udah puluhan tahun ya, tetap masih bisa dipakai untuk dunia pendidikan Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu adalah pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Aksi nyata beliau lakukan dengan mendirikan taman siswa. Namanya taman siswa, jadi sekolah itu ya tamannya siswa gitu, tempatnya yang namanya taman ya gitu. Taman ya tempat bermain. Jadi kalau tempat bermain itu kan santai, rileks. Harusnya sekolah ya seperti itu. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang sama kita tahu itu ada 3. Yang pertama Ing Ngarso Sumtulodo, yang kedua Ing Madio Mangunkarso, dan Teguh Handayani. Itu adalah inspirasi terbaik bagi kita para pendidik atau guru. Saya akan coba jelaskan masing-masing filosofi tersebut atau quote yang 3 itu. Pertama itu Ing Ngarso Sumtulodo, yang artinya seorang guru adalah pendidik yang harus memberikan contoh atau panutan. Maksudnya Ing Ngarso Sumtulodo itu adalah di depan memberikan teladan. Jadi untuk menjadi seorang guru kita harus bisa jadi teladan bagi siswa, karena siswa itu akan melihat bagaimana tampilan dari gurunya. Siswa akan melihat bagaimana contoh yang diberikan. Jadi Ing Ngarso Sumtulodo itu adalah filosofis pertama untuk menggambarkan guru adalah seorang teladan. Yang kedua adalah Ing Madia Mangunkarsa. Itu adalah maksudnya tengah memberikan semangat. Maksudnya di sini guru hadir di tengah-tengah siswa untuk memberikan semangat dan motivasi, karena siswa itu ada masa turunnya gitu. Turun dan semangatnya itu ada. Jadi kita hadir di sana memberikan semangat. Jadi dengan hadirnya kita itu siswa merasa lebih diperhatikan, itu akan membuat mereka menjadi lebih giat. Mereka dapat pikiran-pikiran positif sehingga mereka akan selalu menang ke depan dan tidak terpaku pada kondisinya saat ini. Selanjutnya yang paling terkenal itu adalah Teguh Handayani, adalah di belakang memberikan dorongan. Maksudnya di sini guru dari belakang pun tetap memantau siswa dan tetap memberikan mereka bantuan yang mereka butuhkan. Jadi kita tidak lepas tangan ya, walaupun mereka berkembang sesuai kodratnya dan kemampuannya, itu kita tetap mereka tetap kita berikan arahan sehingga nanti tidak berkembang tapi lupa aturan, ada aturan yang ditabrak itu tidak boleh. Itu ya, jadi Teguh Handayani itu tetap mengontrol siswa sehingga arahannya baik, sehingga anak-anak ini tetap bisa menampilkan potensi terbaiknya. Jadi itu kesimpulannya dari 3 filosofi tadi. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kehidupan bagi anak ya. Pendidikan itu menjadi tempat berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Kita sebagai pendidik atau guru diibaratkan sebagai petani tukang kebun yang fungsinya menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Nah, itu adalah tanamannya. Jadi kita adalah yang menjaga dan merawat mereka hingga tumbuh dengan baik nantinya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Selanjutnya itu adalah refleksi diri yang saya lakukan melalui 3 pertanyaan pemantik yang ada dalam LMS. Selanjutnya itu adalah refleksi diri yang saya lakukan melalui 3 pertanyaan pemantik. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang jelas, pertama yang saya pahami adalah teacher centris. Bagi saya, sebelum mempelajari modul itu, guru adalah ujung tombaknya, pusat dunianya pembelajaran di kelas. Semuanya harus ikut ke arah guru semua, gitu, teacher centris. Kedua adalah kegiatan selalu harus dilaksanakan dalam kelas. Pembelajaran di luar kelas tidak efektif. Saya punya pemahaman seperti itu ya, karena kalau di luar itu mungkin berisik, tidak efektif, buang-buang waktu. Saya punya pemikiran seperti itu. Jadi
belajar ya di kelas. Selanjutnya, kelas yang hening adalah kelas yang memahami pelajaran dengan baik. Sementara kelas yang ribut berarti kelasnya tidak kondusif. Jadi kalau kelas itu ribut, itu kelasnya tidak baik. Kalau hening berarti dianggap mengikuti pelajaran dengan baik. Itu pemahaman saya yang ketiga. Yang keempat itu pemberian tugas cenderung dipaksakan dan selalu memberikan hukuman yang kurang tepat pada siswa. Ya, ini karena ada sanksi, padahal sebenarnya murid kurang memahami, tapi mereka takut atau tidak berani melakukan komplain. Akhirnya saya cenderung memberikan tugas yang katakan lebih berat. Itu yang saya percayai gitu. Oke, selanjutnya apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari model ini? Apa bedanya? Yang pertama itu bedanya adalah pembelajaran yang baik dan benar justru pembelajaran yang berpusat pada siswa, karena mereka lah yang belajar, jadi otomatis pusat dunianya dalam pembelajaran itu adalah siswa. Tidak bisa selalu memakai teacher centris, karena siswa itu dinamis. Mereka berkembang sesuai zaman, sesuai kodratnya, itu tidak bisa kita elakkan. Selanjutnya adalah ternyata belajar di luar kelas juga tidak kalah menyenangkan. Siswa bisa menjadi lebih rileks dan lepas dalam berpendapat. Ini benar. Jadi setelah mempelajari modul dan saya juga mengaktifkan di kelas, anak-anak emang lebih senang belajar di luar kelas. Yang biasanya diam di kelas itu pada saat di luar kelas mereka jadi lebih berani, lebih rileks, tidak tegang. Selanjutnya, kelas yang hening justru adalah kelas yang tidak menyenangkan, kaku, dan siswa justru merasa tertekan. Benar. Jadi kelas yang hening justru adalah kelas yang tidak menyenangkan, karena ada rasa takut di sana untuk berpendapat, ada rasa cemas jika ingin bertanya. Jadi tidak bisa anak-anak mengeluarkan potensi terbaiknya. Jadi penafsiran saya pun berubah gitu. Jadi ribut itu bukan selalu berarti tidak kondusif. Bisa saja ribut itu untuk ruang mereka, siswa kita, untuk membukakan pendapatnya. Poin selanjutnya adalah pemberian tugas pada siswa jangan terlalu berat, dan pemberian hukuman haruslah hukuman yang bersifat mendidik. Ini juga, jadi saya ingin memberikan hukuman, tidak mungkin tidak dihukum ya, karena kalau anak itu salah tetap harus dihukum, tapi hukumannya yang lebih mendidik sehingga mereka ingat akan tanggung jawabnya, seperti itu. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, di foto ini bisa dijelaskan di sini saya membangun hubungan emosional dengan siswa. Salah satunya adalah mengakrabkan diri dengan mereka. Ya, foto ini menjelaskan bahwa kalau kita tidak, saya di sana gitu, kalau tidak berani mengakrabkan diri dengan siswa, mereka tidak akan mau sedekat itu, karena siswa sekarang itu cenderung lebih ini loh gitu. Mereka cenderung lebih ekspresif. Kalau mereka nggak suka ya nggak suka gitu. Jadi kalau mereka suka mereka akan merapat begitu aja. Jadi wajib bagi kita untuk membangun hubungan emosional dengan siswa. Selanjutnya, apa yang dapat saya terapkan itu memulai pembelajaran di luar kelas. Ya. Mulai belajar di dengan luar kelas, saya di foto ini memulai belajar di pustaka ya. Pustaka itu ramai ya, selalu ramai. Jadi di sana mereka selain belajar, mereka juga berlatih untuk memberanikan diri berbicara di depan umum, karena semua orang akan lalu lalang di sana ya gitu. Melatih mereka untuk jadi penampil yang lebih baik gitu. Membantu mereka juga berinteraksi, jika ada yang lewat itu disapa dan segala macam, itu saya perbolehkan, tidak masalah. Oke, selanjutnya itu yang saya terapkan itu membebaskan siswa untuk berkreasi sesuai dengan pemahaman dan keinginan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ya, ini kita lihat di gambar ini banyak ya tipe gambar yang bisa mereka buat. Saya membebaskan tema yang ingin mereka buat, tapi yang penting tujuan pelajaran itu sampai, dan mereka pun berani untuk menampilkannya di depan kelas. Ya, ini sebenarnya dari 9 orang ini banyak yang pemalu, tapi ketika saya memberikan mereka ruang untuk tampil, mereka akhirnya mau gitu. Jadi itu apresiasi juga, saya ajak mereka berfoto. Mereka ini sebenarnya kelas ini yang saya foto di sini ini termasuk kelas yang tidak terlalu banyak pemalu ya. Tapi akhirnya mereka mau tampil karena mereka ingin memperlihatkan karya mereka, karena mereka sudah membuatnya dengan effort yang lebih.
ini totalitas lah gitu ya. Oke, ini juga memberikan rasa nyaman dan akrab itu hampir sama dengan poin pertama tadi ya gitu. Kita memberikan mereka rasa nyaman, jadi ketika siswa udah merasa nyaman itu akan memberikan potensi terbaik mereka itu keluar gitu. Kenapa? Karena mereka bisa dengan bebas untuk bertanya, mereka bisa dengan bebas untuk mengkritik dan tidak ada rasa takut karena ya mereka merasa dihargai, mereka merasa kita adalah orang tuanya, jadi tidak ada perlu jaim, jaga image dan segala macam yang perlu mereka pertimbangkan, seperti itu. Ya, ini saya mengambil foto setelah selesai pembelajaran dan sebelumnya juga melaksanakan speaking, jadi mereka senang. Kesimpulannya adalah berikan anak banyak kesempatan untuk berkreasi, hadirlah di saat kebingungan mereka dan berikan motivasi yang berkelas ya, motivasi yang berkelas gitu ya, agar mereka bersemangat. Dan terakhir, kita harus akrab dengan mereka, pahami mereka dan jangan menghakimi.